Uap panas dan aroma esensial memenuhi ruang pribadi itu, membaur dengan desah napas kami. Tubuh kami basah oleh air dan gairah, saling bergesekan, menciptakan denyutan yang memabukkan. Di tengah gelombang gelembung yang memijat kulit, aku menariknya lebih dekat, merasakan setiap inci tubuhnya merespons milikku. Ardi, bisiknya, namaku terdengar seperti doa dari bibirnya yang sedikit terbuka. Aku mencintaimu, Clara. Kata-kata itu keluar dari bibirku, tulus dan tak tertahankan, sebuah pengakuan yang tak pernah kuduga akan kuucapkan. Matanya melebar, basah oleh air mata kebahagiaan yang bercampur dengan hasrat yang sama. Aku juga mencintaimu, Ardi. Ciuman kami menyatu, dalam dan penuh janji, di tengah desakan gairah yang tak tertahankan. Kami tidak lagi peduli pada ancaman di luar sana, pada dunia yang mungkin akan menghakimi. Hanya ada kami, melebur menjadi satu di dalam air, mencapai puncak kenikmatan yang begitu mendalam, seolah ingin mengukir setiap momen ke dalam jiwa. Siapa sangka, aku Ardi, pria dingin yang terbiasa meniduri wanita tanpa perasaan, akan menemukan cinta sejati, bahkan membuka hatiku yang beku pada seorang asisten rumah tangga muda yang polos dan cantik. Ini adalah awal dari kisah kami yang bermula dari hasrat, namun berujung pada sesuatu yang jauh lebih besar. Namaku Ardi. Usiaku 45 tahun dan hidupku adalah gambaran kemewahan yang sunyi. Sebuah mansion di pinggir kota dengan arsitektur modern yang dingin adalah singgasanaku. Aku adalah seorang pengusaha properti yang sukses, mungkin terlalu sukses. Kekayaan melimpah ruah memenuhi setiap sudut rumah ini, namun entah mengapa selalu ada ruang kosong yang tak terisi. Secara fisik, aku adalah pria yang banyak diidamkan wanita, tinggi tegap, dengan otot yang terbentuk sempurna berkat rutinitas gym yang tak pernah absen. Wajahku, mungkin orang akan menyebutnya tampan, dengan rahang tegas dan mata tajam yang seringkali memancarkan sikap dingin. Aku memang tidak suka basa-basi. Bagiku, waktu adalah uang, dan emosi adalah penghambat. Wanita, mereka datang dan pergi dalam hidupku seperti angin lalu. Model, selebriti, sosialita. Aku bisa mendapatkan siapa saja yang kuinginkan. Mereka terpesona pada kekayaanku atau mungkin pada aura dominan yang entah bagaimana selalu mengelilingiku. Aku menikmati kebersamaan mereka tentu saja, tapi hanya sebatas kenikmatan fisik. Tidak ada ikatan, tidak ada janji, dan yang paling penting, tidak ada hati yang terlibat. Itu adalah aturanku. Hati ini sudah lama terkunci rapat, bahkan aku sendiri lupa kapan terakhir kali aku merasakan getaran cinta yang tulus. Suatu pagi, saat menyeruput kopi hitam pekat di balkon kamar tidurku yang menghadap kolam renang infinity, aku menyadari betapa sepinya rumah ini. Aku punya asisten pribadi, supir, bahkan koki yang datang dan pergi sesuai jadwal. Tapi tidak ada satupun yang benar-benar tinggal di rumah ini. Rumah sebesar ini, dengan segala kemewahannya, terasa seperti kuburan bagi jiwaku. Aku butuh asisten rumah tangga, gumamku pada diri sendiri. Seseorang yang akan mengurus segala keperluan domestik, memastikan rumah ini selalu bersih dan teratur. Bukan karena aku tidak mampu menyewa jasa cleaning service harian, tapi ada sesuatu yang berbeda yang kuinginkan. Mungkin kehadiran yang lebih stabil, meski hanya sebatas profesionalitas. Aku menghubungi sekretaris pribadiku, Rina. Carikan aku asisten rumah tangga. Yang paling efisien, urus semua proses seleksinya. Baik, Pak Ardi, ada kriteria khusus? Tanya Rina melalui telepon. Suaranya selalu profesional dan lugas, sama seperti aku. Tidak ada. Yang penting, cekatan dan bisa menjaga privasi. Jawabku singkat,
sambil menatap pantulan diriku di permukaan air kolam renang. Entah mengapa, ada firasat samar bahwa pencarian ini akan membawa sesuatu yang lebih dari sekedar efisiensi. Rina mengatur jadwal wawancara di kantorku. Aku tidak mau proses itu dilakukan di rumah. Terlalu personal. Bagiku ini hanyalah transaksi bisnis. Aku membayar, mereka bekerja. Beberapa hari kemudian, daftar pelamar sudah siap. Aku mengamati berkas-berkas itu dengan acuh tak acuh. Kebanyakan wanita paruh badan, beberapa masih muda. Wawancara dimulai. Aku duduk di kursi kebesaranku, menatap setiap pelamar dengan tatapan menembus. Kebanyakan dari mereka gugup. Beberapa terlalu bersemangat. Aku mendengarkan jawaban mereka tentang pengalaman kerja, motivasi, dan ekspektasi gaji. Tapi pikiranku seringkali melayang. Sampai seorang wanita muda masuk. Namanya Clara. Usianya 27 tahun. Penampilannya berbeda. Dia tidak berusaha tampil seksi atau glamor seperti beberapa pelamar sebelumnya. Rambutnya diikat rapi, kemeja putih sederhana, dan rok span hitam. Wajahnya cantik, dengan senyum tipis yang terlihat tulus. Matanya memancarkan kepolosan yang jarang kutemukan di lingkaran pergaulanku. "Selamat pagi, Pak," sapanya dengan suara lembut. Aku hanya mengangguk. Duduk. Clara duduk di hadapanku, punggungnya tegap. Dia menjelaskan pengalamannya bekerja di beberapa rumah tangga dengan referensi yang bagus. Dia tampak serius dan profesional. Tapi ada sesuatu yang lain. Ada aura tenang di sekelilingnya, kontras dengan kegelisahan yang biasa kubaca dari para wanita muda di sekitarku. Namun, sebelum Clara, ada beberapa pelamar lain yang menarik perhatianku. Bukan karena kualifikasi mereka sebagai asisten rumah tangga, melainkan karena reaksi mereka padaku. Begitu mereka melihatku, tatapan mereka berubah. Ada kilatan gairah, ketertarikan yang begitu jelas terlihat di mata mereka. Sebagian besar dari mereka berusia awal 20-an, dengan paras menawan dan pakaian yang sedikit terlalu terbuka. "Nama Anda, Vina, benar?" tanyaku pada salah satu pelamar, seorang gadis berambut panjang yang memakai blus ketat. "Betul, Pak Ardi," jawabnya suaranya sedikit mendesah. Dia memainkan ujung rambutnya, tatapannya tak lepas dari wajahku. Aku tersenyum tipis, senyum yang biasanya menjadi sinyal bahaya bagi banyak wanita. "Saya rasa kualifikasi Anda tidak terlalu cocok untuk posisi asisten rumah tangga." Wajah Vina sedikit kecewa, namun kemudian matanya berbinar lagi. Tapi, saya bisa melakukan hal lain, Pak. Apapun yang Bapak inginkan." Aku tahu persis apa yang dia maksud. Dan jujur saja, godaan itu selalu sulit kutolak. Beberapa dari mereka, aku memang membawanya ke apartemenku yang lain atau sebuah hotel mewah. Malam-malam itu seperti biasa, hanya tentang kesenangan sesaat, pelepas hasrat tanpa makna. Mereka pergi dengan senyum puas dan dompet yang lebih tebal. Aku tetap kembali ke mansion besarku, kembali ke kekosongan yang sama, namun dengan tambahan sedikit rasa muak pada diriku sendiri. Tapi Clara, dia berbeda. Tidak ada tatapan menggoda itu. Tidak ada isyarat terselubung. Dia hanya fokus pada wawancara, menjawab setiap pertanyaan dengan jujur dan lugas. Dia tidak berusaha memprovokasi gairahku, dan itu, anehnya, justru membuatku semakin tertarik. Bukan ketertarikan fisik yang biasa, tapi sesuatu yang lebih halus, lebih rumit. "Baiklah, Clara, kami akan menghubungi Anda secepatnya," ujarku pada akhirnya, mengakhiri wawancara. Dia berdiri, membungkuk sopan. "Terima kasih banyak, Pak Ardi." Saat dia berbalik dan berjalan keluar, aku terus memperhatikannya. Punggungnya tegak, langkahnya mantap. Ada sesuatu dalam dirinya yang membuatku berpikir, sebuah anomali dalam duniaku yang penuh palsu. Aku tidak tahu kenapa, tapi aku punya firasat. Keputusan untuk merekrut Clara mungkin akan menjadi awal dari sesuatu yang benar-benar baru dalam hidupku. Sesuatu yang bahkan aku, dengan segala kecerdasanku, tidak bisa duga. Beberapa hari setelah wawancara, Rina memberitahuku bahwa Clara telah diterima. Aku tidak terkejut, meskipun aku telah menguji beberapa pelamar lain dengan cara yang personal.
Clara adalah satu-satunya yang benar-benar memenuhi kriteria sebagai asisten rumah tangga. Kepolosannya, kejujurannya, dan etos kerjanya yang tampak tulus entah mengapa memberikan kesan yang mendalam. Aku bahkan tidak menyadari betapa aku mendambakan ketulusan di antara lautan kepalsuan yang mengelilingiku. Clara mulai bekerja seminggu kemudian. Pagi pertama kehadirannya di mansionku, aku masih di kamar tidur. Dari balik jendela besar, aku melihatnya turun dari taksi. Dia membawa tas ransel kecil dan sebuah tas jinjing. Penampilannya tetap sederhana namun rapih. Dia tidak terlihat gentar sedikit pun dengan kemegahan rumah ini. Atau mungkin dia hanya berusaha menyembunyikannya dengan baik. Aku mengamati dari jauh. Ada sesuatu yang berbeda. Rumah ini, yang biasanya terasa dingin dan sunyi, kini memiliki denyutan kehidupan yang samar. Bukan hanya suara mesin penyedot debu atau gemerincing peralatan makan, tapi semacam energi yang belum pernah ada sebelumnya. Tugasku pagi itu adalah meninjau beberapa dokumen penting. Aku duduk di meja kerjaku yang luas, namun pikiranku kerap teralihkan. Suara langkah kaki Clara yang ringan, samar-samar terdengar dari lantai bawah. Terkadang disusul suara benda-benda yang dipindahkan atau dibersihkan. Aku bisa merasakan kehadirannya, dan itu mengusikku. Bukan mengusik dalam arti negatif, lebih seperti rasa penasaran yang aneh. Aku terbiasa dengan kesendirian mutlak di rumah ini, ditemani para pekerja yang datang dan pergi. Tapi Clara berbeda. Dia tinggal di sini, di salah satu kamar tamu yang sudah disiapkan untuknya. Keberadaannya bersifat permanen, setidaknya untuk sementara waktu. Siang itu, aku turun untuk makan siang. Biasanya, makan siangku akan disiapkan Koki dan aku makan sendiri di meja makan yang panjang, seringkali sambil membaca koran atau dokumen. Tapi hari ini, Koki sedang cuti, dan aku lupa memberitahu Rina untuk mengatur Koki pengganti. Aku menemukan Clara di dapur, sedang menyiapkan sesuatu. Dia memakai celemek sederhana berwarna krem. Rambutnya diikat ponytail, memperlihatkan leher jenjangnya. "Maaf, Pak Ardi, Koki tidak masuk hari ini. Saya mencoba menyiapkan makan siang seadanya," katanya tanpa menoleh, fokus pada apa yang sedang dia potong di atas talenan. "Tidak apa-apa," jawabku. Suaraku sendiri terdengar lebih pelan dari biasanya. Aku berdiri di ambang pintu dapur, mengamatinya. Gerakannya luas dan terampil. Bau harum masakan mulai memenuhi ruangan. Dia menoleh, senyum tipis terukir di bibirnya. "Apakah Bapak punya preferensi makanan?" "Apapun," jawabku datar. Namun ada sedikit rasa penasaran. Aku terbiasa dengan masakan Koki bintang 5, jadi masakan seadanya Clara ini adalah hal baru. Clara menyajikan sepiring nasi goreng dengan telur mata sapi dan acar. Penampilannya sederhana, jauh dari presentasi mewah yang biasa aku dapatkan. Tapi entah mengapa itu terlihat mengundang. "Silakan, Pak," katanya, meletakkan pirang itu di meja bar dapur. "Maaf kalau tidak sesuai selera Bapak." Aku duduk di kursi bar mengambil sendok. Suapan pertama, rasanya mengejutkan. Enak, sederhana, tapi bumbu-bumbunya pas dengan sentuhan rasa yang hangat dan familiar. Ini bukan masakan restoran mewah, tapi masakan rumahan yang jujur. "Tidak buruk," komentarku, mencoba menjaga ekspresi netralku. Clara tersenyum, "Syukurlah kalau Bapak suka." Kami makan dalam diam. Aku makan di meja bar dan Clara kembali melanjutkan pekerjaannya membersihkan area dapur. Aku sesekali meliriknya. Ada sesuatu yang menenangkan dari kehadirannya. Dia tidak berusaha menarik perhatian, tidak mengeluarkan basa-basi yang tak perlu, hanya bekerja dengan tenang dan efisien. Sore harinya, aku kembali ke kamarku. Aku melihat ke bawah, ke arah ruang keluarga. Clara sedang menyiram tanaman-tanaman hias yang berjajar di dekat jendela. Gerakannya hati-hati, seolah-olah dia berinteraksi dengan makhluk hidup. Aku jarang memperhatikan tanaman-tanaman itu sebelumnya. Mereka hanyalah bagian dari dekorasi mewah rumah ini. Tapi di tangan Clara, mereka terlihat lebih hidup. Aku menyadari sesuatu.
Selama bertahun-tahun, aku hanya melihat wanita sebagai objek. Objek untuk kesenangan, objek untuk dipamerkan, objek untuk ditinggalkan. Tapi Clara, dia berbeda. Dia adalah subjek, seorang individu yang utuh, dengan dunianya sendiri, dengan ketenangan yang entah bagaimana mengalir dan mulai mempengaruhi suasana hatiku. Malam itu, setelah seharian bekerja dan rapat daring, aku merasa lelah. Aku mandi air hangat, lalu memakai jubah mandi sutra. Aku turun ke ruang santai, berniat mengambil sebotol anggur dari wine cellar mini. Aku melihat lampu di dapur masih menyala. Aku berjalan ke sana. Rasa penasaran membimbingku. Clara sedang duduk di meja bar membaca sebuah buku. Dia sudah tidak memakai seragam kerjanya. Dia memakai kaos oblong longgar dan celana pijama sederhana. Rambutnya terurai, membingkai wajahnya yang polos. Dia terlihat rapuh, jauh dari citra wanita-wanita kuat dan berani yang biasa kutemui. Dia mendongak saat mendengar langkah kakiku. Matanya sedikit melebar karena terkejut. "Maaf Pak Ardi, saya tidak tahu Bapak masih di bawah," ucapnya, buru-buru menutup buku. "Tidak apa-apa," kataku, melangkah lebih dekat. "Kenapa masih di sini?" Saya suka membaca di sini, Pak. Lebih tenang," jawabnya menunduk sedikit, seolah malu. Aku memandang buku yang dipegangnya, sebuah novel klasik. Aku tidak menyangka dia punya minat seperti itu. "Apa yang kamu baca?" tanyaku. Nadaku terdengar lebih lembut dari yang kuinginkan. Clara mengangkat buku itu sedikit. "Ini Pride and Prejudice, Pak." Aku hanya mengangguk. Novel romantis klasik. Ironis, mengingat betapa jauhnya hidupku dari romansa. Ada keheningan canggung di antara kami. Aku biasanya tidak pernah berbasa-basi dengan karyawanku, apalagi terlibat dalam percakapan personal. Tapi dengan Clara, rasanya berbeda. Aku tidak merasa terganggu. Justru, ada semacam ketenangan yang kurasakan. "Tidurlah," kataku akhirnya, memecah keheningan. "Sudah larut." "Baik, Pak. Selamat malam." Aku mengambil anggur dan kembali ke kamarku. Di tempat tidur, aku tidak bisa tidur. Pikiranku terus melayang pada Clara, wanita itu, kehadirannya yang tenang, senyum polosnya, bahkan kebiasaannya membaca novel klasik. Semuanya adalah teka-teki. Sebuah teka-teki yang tanpa kusadari, mulai mengusik batasan-batasan yang sudah lama kubangun di sekeliling hatiku. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku tidak memikirkan pekerjaan, atau angka-angka di bursa saham, atau wanita-wanita yang datang dan pergi. Aku memikirkan Clara, dan itu sungguh mengkhawatirkan. Minggu-minggu berlalu, dan Clara semakin menyatu dengan ritme kehidupan di mansionku. Atau lebih tepatnya, dia menciptakan ritme baru. Rumah ini tidak lagi terasa seperti museum pribadi yang megah, melainkan seperti sebuah rumah yang benar-benar dihuni. Ada aroma masakan yang segar di dapur, bunga-bunga segar di vas di ruang tamu, dan suasana yang lebih hangat, lebih hidup. Aku, seperti biasa, tenggelam dalam pekerjaanku. Rapat-rapat, proyek-proyek baru, negosiasi. Jadwalku padat. Namun ada perubahan halus dalam kebiasaanku. Aku mulai lebih sering berada di rumah. Bukan berarti aku tidak bekerja, tapi aku sering memilih menyelesaikan pekerjaan di perpustakaan pribadiku daripada di kantor. Dengan begitu, aku bisa merasakan keberadaan Clara. Aku akan mendengar suara langkah kakinya, gemerincing kunci, atau bahkan nyanyian lirih yang kadang keluar dari bibirnya saat dia membersihkan ruangan. Itu semua adalah suara-suara yang sebelumnya tidak pernah ada. Dan anehnya, aku menikmatinya. Pandanganku terhadap Clara juga mulai berubah. Awalnya, dia hanyalah seorang karyawan, asisten rumah tangga, objek lain dalam daftar kepemilikanku. Kemudian dia menjadi sosok yang menggusik rasa penasaranku. Sekarang, aku mulai memperhatikannya secara berbeda. Suatu pagi, aku sedang sarapan di meja makan besar. Clara menyiapkan roti bakar dengan selai stroberi buatan rumah. Lagi-lagi, sesuatu yang sederhana namun terasa istimewa.
Sinar matahari pagi menembus jendela, menyinari rambutnya yang tergerai. Dia membungkuk sedikit saat meletakkan piring di hadapanku, dan aku bisa melihat garis lehernya yang mulus. Sedikit kulit di punggungnya saat kain blus kerjanya tertarik. Gairah. Itu adalah reaksi pertamaku. Reaksi otomatis yang selalu muncul saat melihat wanita cantik. Dorongan primal untuk memiliki, untuk menaklukkan. Namun, kali ini ada perbedaan. Itu tidak murni gairah. Ada sentuhan kelembutan. Semacam keinginan untuk melindungi, untuk menjaga kemurniannya. Itu adalah perasaan asing yang membuatku gelisah. Aku mencoba mengalihkan pandanganku, fokus pada koran di tangan. Tapi mataku terus saja mencuri pandang ke arahnya. Dia bergerak dengan anggun, menyapu remah-remah roti di meja dengan tangan telanjang, kemudian menuangkan teh herbal hangat untukku. "Teh herbal ini bagus untuk kesehatan, Pak," katanya lembut. Senyum tipis di bibirnya. "Saya buat sendiri." Aku menatap cangkir teh di hadapanku. Ada sehelai daun mint segar yang mengapung di permukaannya. Sentuhan personal yang lagi-lagi membuatku sedikit terkejut. "Terima kasih," jawabku. Suaraku terdengar serak. Aku mulai memperhatikan detail-detail tentangnya. Cara dia mengernyitkan dahi saat konsentrasi, bagaimana dia menggigit bibir bawahnya saat berpikir, atau kerutan halus di sudut matanya saat dia tersenyum tulus. Semua itu adalah hal-hal yang tidak pernah kuperhatikan pada wanita lain yang pernah dekat denganku. Wanita-wanita itu hanyalah bayangan, objek yang tidak pernah cukup penting untuk diingat detailnya. Tapi Clara, dia seolah-olah diukir dengan detail yang rumit dalam ingatanku. Suatu malam, aku pulang larut dari pertemuan bisnis. Aku merasa sangat lelah dan stres. Rumah gelap gulita, hanya lampu teras yang menyala. Aku masuk, melemparkan kunci mobilku ke atas meja konsol, dan mulai melonggarkan dasiku. Tiba-tiba, sebuah suara mengejutkanku. "Pak Ardi?" Aku menoleh. Clara berdiri di ujung lorong, mengenakan pijama tidur dan jubah. Wajahnya terlihat khawatir. "Kamu belum tidur ya?" Aku sedikit terkejut. Saya dengar suara mobil Bapak. Saya kira ada apa-apa." "Bapak terlihat lelah. Apa Bapak sudah makan malam?" Aku merasa tenggorokanku tercekat. "Belum," dustaku. Sebenarnya aku melewatkan makan malam karena rapat yang panjang. Clara seolah bisa membaca kebohonganku. Dia melangkah mendekat. "Saya bisa menyiapkan sesuatu yang ringan, Pak. Mungkin bubur?" Aku menatap dia. Matanya yang polos, sorot kepedulian di sana, itu melucuti semua pertahanan yang sudah lama kubangun. Aku biasanya menolak tawaran bantuan semacam ini dengan sikap dingin dan lugas. Tapi kali ini, kata-kata itu tidak keluar. "Tidak perlu," kataku akhirnya. Terdengar lebih lembut dari yang kuinginkan. Aku hanya butuh istirahat. Clara mengangguk, namun raut wajahnya masih menunjukkan kekhawatiran. "Kalau begitu, saya siapkan air hangat untuk mandi Bapak. Mungkin bisa sedikit menenangkan." Sebelum aku sempat menolak, dia sudah berbalik dan berjalan menuju kamar mandiku. Aku hanya bisa berdiri di sana, menatap punggungnya yang menjauh. Perhatian kecil ini, itu seperti tetesan air yang jatuh pada tanah yang kering kerontang. Perlahan, tapi pasti, ia mulai membasahi. Aku masuk ke kamar mandi. Bak mandi sudah terisi air hangat dengan beberapa tetes minyak esensial yang membuat aroma relaksasi memenuhi ruangan. Itu adalah sentuhan yang tidak pernah terpikirkan olehku sendiri. Clara, dengan segala kepolosannya, dia telah melihat sesuatu dalam diriku yang bahkan aku sendiri tidak ingin aku lihat. Kelelahan, kerapuhan. Malam itu, saat berendam dalam air hangat yang disiapkan Clara, aku merenung. Wanita-wanita yang pernah menemani tidurku, mereka hanya mencari kesenangan dan keuntungan. Tidak ada yang pernah peduli jika aku lelah, atau stres, atau membutuhkan kehangatan.
Mereka hanya peduli pada apa yang bisa aku berikan. Tapi Clara, dia tidak meminta apa-apa. Dia hanya memberi. Memberi perhatian, memberi kepedulian, memberi kehangatan yang telah lama hilang dari hidupku. Gairah fisik yang aku rasakan padanya masih ada, dan semakin kuat. Tapi sekarang itu bercampur dengan sesuatu yang lain. Sebuah rasa kagum, sebuah rasa ingin memiliki bukan hanya tubuhnya, tapi juga kebaikan hatinya, perhatiannya. Aku menyadari bahwa tatapanku padanya tidak lagi sama. Tidak lagi hanya sekedar melihatnya sebagai seorang wanita muda yang cantik. Aku melihatnya sebagai Clara. Seorang wanita yang tanpa disadarinya telah mulai meruntuhkan dinding-dinding tinggi yang melindungi hatiku. Dan itu membuatku takut. Sekaligus penasaran, apalagi yang bisa dilakukan wanita polos ini padaku. Sejak malam itu, suasana di antara kami sedikit berubah. Bukan secara eksplisit, tidak ada yang diucapkan. Tapi ada ketegangan yang samar, seperti senar biola yang diregangkan perlahan. Aku semakin sering menangkap diriku sendiri memperhatikannya, dan seringkali pandangan kami bertemu. Detik-detik itu terasa seperti waktu berhenti. Hanya ada kami berdua di antara ruang luas mansion ini. Pagi-pagi sekali, aku sedang berolahraga di gym pribadiku. Keringat membasahi tubuhku, otot-ototku menegang. Aku biasanya melakukannya tanpa gangguan. Tapi hari ini, pintu gym terbuka. Clara masuk, membawa handuk bersih dan sebotol air dingin. Dia meletakkannya di dekatku, di atas bangku beban. "Maaf, Pak Hardi, saya hanya ingin memastikan Bapak punya air minum." Aku berhenti sejenak, menatapnya. Napasku masih memburu. Dia berdiri beberapa langkah dariku. Wajahnya polos, namun matanya yang jernih seolah memindai setiap detail tubuhku yang berkeringat. Aku tahu betul bagaimana penampilanku saat ini. Tubuhku yang kekar, basah oleh keringat, dengan kaos tanpa lengan yang melekat ketat. Ini adalah penampilan yang selalu sukses memprovokasi gairah banyak wanita. "Terima kasih," kataku, mencoba menjaga nada suaraku tetap datar. Dia tidak langsung pergi. Dia berdiri di sana, mengamati. Aku bisa merasakan tatapannya. Itu bukan tatapan menggoda yang biasa aku terima, tapi ada semacam kekaguman, ketertarikan yang murni. "Bapak sangat kuat," ucapnya pelan, suaranya nyaris berdisik. Pujian itu dari bibirnya terasa aneh di telingaku. Aku terbiasa dipuji, tapi ini terasa berbeda. Aku melihat rona merah samar muncul di pipinya. Apakah dia malu? Ataukah akankah dia juga merasakan apa yang kurasakan? Aku kembali mengangkat beban, mencoba mengalihkan pikiranku dari dirinya. Tapi bayangannya dan kata-katanya tetap melekat. Beberapa hari kemudian, insiden kecil terjadi. Aku sedang bekerja di perpustakaan, membaca kontrak yang rumit. Aku memutuskan untuk mengambil kopi. Saat aku bangkit dari kursi, kakiku tersandung karpet yang longgar. Aku terhuyung, cangkir kopi panas di tanganku terlepas. "Apa, Ardi?" seru Clara, yang kebetulan lewat di lorong. Dia bergerak cepat. Sebelum cangkir itu sempat jatuh dan pecah, dia dengan refleks menangkapnya. Namun, kopi panas itu tumpah ke tangannya. "Aduh," desisnya, menarik tangannya. Aku langsung bergerak mendekat. "Kamu tidak apa-apa?" seruku. Suaraku terdengar lebih panik dari yang kuinginkan. "Tidak apa-apa, Pak. Hanya sedikit panas." Katanya mencoba tersenyum, tapi aku bisa melihat matanya berair. Aku meraih tangannya. Kulitnya merah. "Ini melepuh. Ayo ke kamar mandi. Kita kompres dengan air dingin." Aku membuka keran air dingin, membiarkan air mengalir di tangannya. Aku memegang pergelangan tangannya yang halus, merasakan kehangatan kulitnya. Keintiman sentuhan ini, itu membuat napasku sedikit tertahan. Clara tidak menarik tangannya. Dia membiarkan aku memeganginya, membiarkan air dingin membasahi kulitnya yang merah. Kami berdiri sangat dekat, bahu kami hampir bersentuhan. Aroma tubuhnya yang lembut, perpaduan wewangian sabun dan sesuatu yang alami memenuhi indraku. "Ini akan baik-baik saja, Pak." Kataku sedikit parau.
Aku mengamati setiap inci tangannya, seolah ingin menyerap rasa sakitnya. Dia mendongak, matanya bertemu denganku. Jarak antara wajah kami begitu dekat. Aku bisa melihat bintik-bintik kecil di sekitar iris matanya, bulu matanya yang lentik. Nafasnya tersenggap-senggap pelan dan aku bisa merasakan hembusan napasnya yang hangat di wajahku. Gairah, itu membakar dalam diriku, lebih kuat daripada sebelumnya. Hasrat untuk menciumnya, untuk merasakannya, untuk menariknya lebih dekat dan menenggelamkan diri dalam dirinya. Batasan antara atasan dan pembantu rumah tangga mulai kabur, tergantikan oleh ketegangan yang sensual dan berbahaya. Aku bisa melihat keraguan di matanya, juga sedikit ketakutan. Tapi ada sesuatu yang lain, sesuap keingintahuan, sebuah pertanyaan yang tak terucap. Aku menelan ludah. Ini adalah momen yang berbahaya. Aku tahu aku bisa melakukan apa saja. Dia ada di tanganku, secara harfiah. Aku bisa menciumnya, dan dia mungkin tidak akan menolak. Tapi ada suara lain dalam diriku, suara yang belum pernah kudengar sebelumnya. Suara yang berbisik tentang konsekuensi, tentang kehormatan, dan tentang perasaanku yang mulai tumbuh padanya. Aku melepaskan tangannya perlahan. Nanti akan saya panggilkan dokter untuk memeriksanya. Kataku kembali datar, mencoba menyembunyikan badai yang berkecamuk dalam diriku. Wajah Clara sedikit kecewa, atau mungkin lega. Aku tidak bisa membaca ekspresinya. Tidak perlu Pak Ardi, ini hanya sedikit lecet. Katanya sembari menarik tangannya kembali. Tetap saja, kataku tegas. Aku tidak mau ada apa-apa. Dia hanya mengangguk. Kami berdiri di sana dalam keheningan yang tegang. Aroma kopi dan sabun memenuhi udara. Aku masih merasakan sensasi kulitnya di tanganku. Itu adalah sentuhan yang terlalu intim, terlalu pribadi. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Bayangan Clara, tangannya yang memerah di tanganku, tatapan matanya yang polos namun penuh pertanyaan, terus menghantuiku. Aku tahu aku menginginkannya, sangat menginginkannya. Setiap serat dalam tubuhku berteriak untuk meraihnya. Tapi ada sesuatu yang menahanku, rasa takut yang aneh. Takut akan apa yang akan terjadi jika aku melangkah lebih jauh. Takut jika aku menghancurkan kepolosannya, atau lebih buruk lagi, menghancurkan perasaan aneh yang mulai tumbuh di hatiku. Aku telah meniduri begitu banyak wanita hanya untuk kesenangan, tanpa penyesalan. Tapi Clara, dia tidak sama. Dia bukan sekedar wanita lain yang bisa aku tiduri dan lupakan. Dia telah masuk dalam diriku, mengusik hati yang beku, dan aku menyadari dengan perasaan campur aduk antara gairah dan ketakutan bahwa aku menginginkan lebih daripada tubuhnya. Aku menginginkan dirinya, seluruh dirinya. Dan itu, bagi Ardi yang dingin dan tidak berperasaan, adalah hal yang paling menakutkan dari segalanya. Batasan antara bos dan asisten rumah tangga telah kabur digantikan oleh ketegangan yang sensual dan berbahaya. Insiden tangan melepuh itu meninggalkan jejak yang lebih dalam daripada sekedar luka fisik. Sebuah garis tak terlihat telah ditarik dan kami berdua merasakannya. Tatapan kami seringkali bertemu, lebih lama dari biasanya, penuh dengan pertanyaan dan keinginan yang tak terucapkan. Sentuhan sekecil apapun, seperti saat Clara tak sengaja menyentuh tanganku saat menyajikan makan malam, kini terasa seperti sengatan listrik. Aku mencoba menjauhkan diri, fokus pada pekerjaan, tapi Clara seolah selalu ada. Aroma tubuhnya yang lembut, langkah kakinya yang ringan, bahkan desahan pelan yang kadang keluar dari bibirnya saat dia mengangkat sesuatu yang berat, semuanya menjadi bagian dari lanskap keberadaanku. Aku mulai membenci setiap kali dia harus pergi belanja bahan makanan atau saat dia pulang ke kamarnya lebih awal. Keberadaannya, bahkan di ruangan yang berbeda, telah menjadi suatu kebutuhan bagiku. Suatu malam, aku memutuskan untuk bekerja hingga larut di perpustakaan. Aku tahu Clara masih terjaga. Mungkin membaca buku di dapur, aku bisa merasakan kehadirannya yang menenangkan, dan anehnya, itu membantuku fokus. Sekitar pukul 11 malam, aku mendengar suara isakan pelan dari arah dapur. Jantungku berdebar. Aku bukan pria yang mudah panik, tapi suara itu adalah suara Clara. Aku segera bangkit, melangkah cepat menuju dapur.
Aku menemukannya duduk di meja bar, wajahnya tertelungkup di atas tangan, punggungnya bergetar pelan. "Clara?" Panggilku, suaraku sedikit cemas. Dia terlonjak, buru-buru mengangkat wajahnya. Matanya merah dan bengkak, ada bekas air mata di pipinya. Dia segera menyeka air matanya, berusaha menyembunyikan kerapuhannya. "Maaf Pak Ardi, saya tidak bermaksud mengganggu." Ucapnya suaranya serak. Aku berjalan mendekat, berdiri di depannya. Aku bisa melihat kesedihan yang mendalam di matanya. "Ada apa? Kamu kenapa?" Dia menggeleng. "Tidak apa-apa Pak Ardi, hanya sedikit tidak enak badan." Aku tahu dia berbohong. Aku bisa melihat luka di matanya, sesuatu yang lebih daripada sekedar tidak enak badan. Sebuah naluri aneh muncul dalam diriku, keinginan untuk melindunginya, untuk membuatnya berhenti menangis. "Clara," kataku tegas namun lembut, "katakan padaku, apa yang terjadi?" Dia terdiam sejenak, menatapku dengan mata berkaca-kaca, lalu "Engkah mengapa?" Pertahanannya runtuh, air mata kembali mengalir di pipinya. Saya baru saja ditelepon ibu. Adik saya butuh biaya operasi Pak Ardi. Kondisinya tidak memungkinkan untuk ditunda. Tapi kami tidak punya uang." Mendengar itu, ada sesuatu yang merobek bagian dalam diriku. Aku, dengan segala kekayaanku, tidak pernah memikirkan kesulitan finansial semacam itu. Dan melihat Clara, yang selalu tampak kuat dan tenang, kini rapuh di hadapanku. Itu membuatku marah. Marah pada keadaan, marah pada dunia yang tidak adil. Tanpa berpikir, aku melangkah lebih dekat. Aku mengangkat tanganku, awalnya berniat untuk menyentuh pipinya, untuk menghapus air matanya. Namun aku menghentikan diri di udara. Batasan. Aku harus ingat batasan itu. "Berapa biayanya?" Tanyaku, suaraku dalam dan serius. Clara terkejut dengan pertanyaanku. Tidak perlu Pak Ardi. Saya tidak bermaksud meminta uang Bapak. Saya hanya..." "Berapa?" Ulangku nada tidak menerima bantahan. Dia ragu sejenak lalu menyubitkan sebuah angka. Angka yang bagiku relatif kecil, tapi jelas merupakan beban yang sangat berat baginya. Aku mengangguk. "Aku akan membantumu." Mata Clara melebar, tak percaya. "Apa? Tidak, Pak Ardi, saya tidak bisa menerima itu. Ini terlalu banyak." Aku tidak menerima penolakan. Aku melangkah lebih dekat lagi, kali ini tanpa ragu. Aku mengulurkan tanganku, bukan untuk menyentuhnya, tapi untuk menopang dagunya, mengangkat wajahnya agar dia menatap mataku. Wajah Clara begitu dekat denganku. Mata kami terkunci. Aku bisa melihat setiap emosi yang berkecamuk di dalam dirinya. Keterjukan, rasa syukur, kebingungan, dan juga sesuatu yang lain. Sebuah kilatan yang sama dengan hasrat yang membakar di dalam diriku. "Bisompiak kap keba bisa." Menelan ludah. Kata-kata "karena aku peduli padamu" hampir keluar dari bibirku. Tapi aku menahannya. Aku belum siap untuk itu. Karena aku tidak suka melihat karyawanku menderita. Itu adalah kebohongan yang lemah, dan aku tahu dia merasakannya. Aku menarik tanganku dari dagunya, tapi tatapan kami tetap terkunci. Keheningan menggantung di udara, penuh dengan hasrat yang terpendam. Aku bisa melihat bibirnya yang sedikit terbuka, basah oleh air mata dan keinginan yang sama. Aku menunduk sedikit. Wajah kami hanya berjarak beberapa inci. Aku bisa merasakan kehangatan napasnya. Sensasi itu membakar setiap sel tubuhku. Sudah sebegitu lama aku tidak merasakan kedekatan emosional seperti ini, yang bercampur dengan hasrat fisik yang membara. Dia tidak bergerak, dia tidak menghindar, dia hanya menatapku, matanya yang indah penuh dengan keraguan, ketakutan, dan sesuatu yang lebih dalam. Aku menutup mataku sejenak, mencoba mengendalikan diri. Ini adalah permainan api, dan aku bisa merasakan diriku terbakar. Aku tahu bahwa satu sentuhan lagi, satu gerakan lagi akan menghancurkan semua batasan yang tersisa. Aku menarik diri, mundur satu langkah. "Sudahlah," kataku, suaraku kembali datar, tapi ada getaran di dalamnya. "Aku akan meminta Rina mengurus transfer dan juga biaya pengobatan adikmu." Clara masih duduk di sana, terpaku. Matanya masih menatapku, seolah mencoba menguraikan teka-teki yang baru saja terjadi. "Terima kasih, Pak Ardi," katanya, suaranya hampir tidak terdengar. Aku hanya mengangguk, lalu berbalik dan kembali ke perpustakaan. Aku tidak bisa menatapnya lebih lama lagi. Jika aku terus di sana, aku tahu aku tidak akan bisa menahan diri. Permainan api ini sudah terlalu dekat dengan ledakan. Aku duduk kembali di meja kerjaku, jantungku berdebar kencang, tanganku gemetar. Aku telah menahan diri, tapi rasanya seperti aku telah melalui pertempuran. Aku tahu aku tidak akan bisa menahan diri lebih lama lagi.
keinginan itu untuk merasakannya, untuk memilikinya, telah mencapai puncaknya. Dan aku tidak yakin apakah Clara, dengan segala kepolosannya, akan siap menghadapi badai yang akan datang. Malam itu, setelah aku kembali ke perpustakaan, aku tidak bisa bekerja. Otakku dipenuhi bayangan Clara yang menangis, bibirnya yang sedikit terbuka, dan tatapan mata yang penuh kerentanan. Aku tahu aku telah melewati batas yang tidak pernah kubayangkan akan kulewati. Aku tidak hanya memberinya uang, aku telah menunjukkan perhatian pribadi, dan lebih dari itu, aku telah merasakan kedekatan fisik yang berbahaya. Aku memutuskan untuk menelpon Rina saat itu juga, memintanya untuk mengurus segala biaya operasi adik Clara dan memastikan semua berjalan lancar. Rina, yang terbiasa dengan perintah mendadakku, tidak banyak bertanya. Keesokan harinya, Clara tampak lebih tenang. Ada rona syukur di wajahnya, tapi juga semacam kehati-hatian. Dia sesekali mencuri pandang padaku, dan aku tahu dia merasakannya juga. Ketegangan itu, gairah yang terpendam, telah menjadi semacam medan magnet di antara kami. Makan malam. Itu adalah saat ketika segalanya berubah. Aku makan di ruang makan, seperti biasa. Clara menyajikan makanan, sebuah hidangan sederhana yang lezat. Dia meletakkan piring di hadapanku, dan saat dia membungkuk, tangannya tak sengaja menyentuh lenganku. Sentuhan itu, meskipun singkat, membakar kulitku. Aku mendongak, mataku bertemu dengannya. Wajahnya merona, aku bisa melihat dadanya naik turun dengan napas yang sedikit memburu. Ada hasrat yang jelas di matanya, keraguan yang mulai terkikis oleh keinginan. Aku tidak bisa menahan diri lagi. "Clara," kataku, suaraku rendah dan serak. Dia menatapku, matanya yang indah penuh pertanyaan. Aku berdiri, melangkah mendekat. Aku tidak peduli lagi tentang batasan, tentang profesionalisme, tentang segala aturan yang selama ini kupegang teguh. Perasaan ini, hasrat ini, lebih besar dari segalanya. Aku meraih tangannya, menariknya mendekat. Dia tidak melawan. Tubuhnya membeku sejenak, lalu perlahan melunak di dekapanku. Aku bisa merasakan kehangatan dan kelembutan tubuhnya yang mungil. "Aku menginginkanmu, Clara," bisikku, bibirku hampir menyentuh telinganya. "Sangat menginginkanmu." Dia terkesip, lalu mendongak, matanya dipenuhi emosi yang campur aduk. Kejutan, ketakutan, namun juga gairah yang sama yang kini terpancar jelas dari kedalaman matanya. "Pak Ardi," bisiknya, suaranya nyaris tak terdengar. Aku tidak memberinya kesempatan untuk menolak. Aku menunduk, mencium bibirnya. Awalnya lembut, penuh pertanyaan, lalu semakin dalam, semakin mendesak. Bibirnya terasa lembut dan hangat di bibirku. Ada rasa manis yang memabukkan. Dia membalas ciumanku. Awalnya ragu, lalu dengan lebih berani, dia tangannya meremas bajuku. Itu adalah ledakan. Ledakan hasrat yang telah lama kutahan. Aku mengangkatnya, menggendongnya dalam pelukanku. Dia melingkarkan tangannya di leherku. Bibirnya tidak pernah lepas dari bibirku. Aku membawanya naiki tangga, melewati lorong yang remang-remang, langsung menuju kamarku. Malam itu adalah titik balik. Batasan telah runtuh sepenuhnya. Di bawah rembulan yang mengintip dari balik tirai sutra, kami saling menelanjangi. Aku melihat tubuhnya, polos dan sempurna, tanpa celah. Aku menyentuhnya, membelai setiap lekuk tubuhnya, dan dia merespon dengan erangan lembut, dengan sentuhan balasan yang membanjiriku dengan gelombang kenikmatan. Kami melebur menjadi satu, dalam sebuah tarian gairah yang intens dan tak terkendali. Setiap sentuhan, setiap ciuman, setiap erangan, terasa begitu nyata, begitu mendalam. Ini bukan sekedar seks, ini adalah pertemuan dua jiwa yang telah lama kesepian, yang akhirnya menemukan kehangatan dalam pelukan satu sama lain. Satu malam berubah menjadi banyak malam. Rahasia kami disembunyikan di balik dinding-dinding mansion yang mewah ini. Setiap kali aku kembali ke kamarku setelah dia selesai bekerja, dia akan menungguku. Terkadang di kamarnya, terkadang di kamarku, terkadang di ruang tamu yang sepi dengan tatapan mata yang penuh kerinduan. Hubungan kami berkembang pesat. Awalnya, itu didorong oleh gairah yang membara, oleh hasrat yang tak tertahankan. Kami melakukan adegan ranjang di mana saja, di kamarku, di kamarnya, di sofa beludru di ruang keluarga, bahkan pernah di kolam renang larut malam. Setiap tempat menjadi saksi bisu dari ledakan hasrat kami yang tak terkendali.
Sentuhanku menjadi lebih berani, sentuhannya menjadi lebih memprovokasi. Aku suka mendengar erangannya, desahnya, bagaimana dia memanggil namaku saat dia mencapai puncaknya. Dan dia suka bagaimana aku mendominasinya, bagaimana aku mengklaimnya sebagai milikku. Setiap kali kami bersama, ada rasa urgensi, rasa lapar yang tidak pernah terpuaskan. Tapi, di balik semua adegan ranjang yang panas dan intens itu, ada sesuatu yang lebih dalam yang mulai tumbuh. Setiap kali kami berbagi keintiman fisik, kami akan berbaring dalam pelukan satu sama lain, berbicara dalam bisikan, atau terkadang hanya berdiam diri, menikmati kehangatan dan kedekatan. Dia bercerita tentang keluarganya, impiannya, ketakutannya. Aku, yang selama ini selalu menyimpan rapat perasaanku, menemukan diriku mulai membuka diri kepadanya. Aku berbicara tentang tekanan pekerjaanku, tentang masa laluku yang dingin, tentang kesepian yang selalu menghantuiku. Dia mendengarkan, matanya penuh perhatian, tanpa penghakiman. Aku mulai menyadari bahwa aku tidak hanya menginginkan tubuhnya, tetapi juga kehadirannya, suaranya, senyumnya. Aku merindukannya saat dia tidak ada di dekatku. Aku mencari tatapannya di setiap kesempatan. Aku menemukan diriku seringkali menunda rapat atau bahkan membatalkan rencana perjalanan bisnis hanya untuk bisa menghabiskan lebih banyak waktu dengannya. Clara, yang tadinya seorang asisten rumah tangga yang polos dan pendiam, kini menjadi kekasihku, teman bicaraku, dan tanpa kusadari menjadi pusat duniaku. Gairah kami tak mereda, malah semakin intens, tetapi kini ada lapisan emosi yang lebih dalam. Setiap sentuhan memiliki makna, setiap ciuman adalah janji. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tapi satu hal yang pasti, aku sudah terlalu jauh untuk kembali. Clara telah menguasai diriku sepenuhnya dengan cara yang tidak pernah kubayangkan. Hubungan kami menjadi rahasia yang semakin dalam, namun juga semakin terang-terangan bagi kami berdua. Malam adalah milik kami. Dinding-dinding mewah mansion ini menjadi saksi bisu setiap desahan, setiap erangan, setiap sentuhan yang membakar. Kami tidak bisa berhenti. Setiap sentuhan memicu sentuhan berikutnya. Setiap ciuman menuntut ciuman yang lebih dalam. Aku menemukan diriku mendambakan akhir hari kerja, bukan untuk istirahat, melainkan untuk bertemu Clara. Aku akan mencari alasan untuk memanggilnya ke perpustakaan atau ke ruang kerjaku, hanya untuk mencuri pandang atau sentuhan singkat yang penuh arti saat tak ada mata lain yang melihat. Rasa manis dari bahaya dan kerahasiaan membuat gairah kami semakin membara. Suatu malam, kami berada di kolam renang dalam ruangan. Air yang hangat memeluk tubuh kami. Sementara cahaya remang-remang dari lampu bawah air menciptakan suasana yang magis. Clara berenang mendekatiku, tubuhnya yang basah berkilauan di bawah cahaya. Dingin? Tanyaku, suaraku rendah. Dia menggeleng, senyum sensual terukir di bibirnya. Dia menyentuh dadaku, jari-jarinya menelusuri otot-ototku yang basah. Sensasinya mengirimkan gelombang panas ke seluruh tubuhku. Hangat di dekatmu, bisiknya, suaranya serak. Aku menariknya lebih dekat, merapatkan tubuh kami. Kulit kami yang basah saling bergesekan, menciptakan gesekan yang memabukkan. Aku mencium lehernya, menghirup aroma sabun dan klorin yang bercampur dengan aroma tubuhnya yang alami. Tanganku melingkari pinggangnya, menariknya semakin erat hingga tidak ada celah di antara kami. Dia mendesah, kepalanya mendongak, memberikan akses penuh ke leher dan bahunya. Aku menciumnya dengan penuh nafsu, naik ke rahangnya, lalu ke bibirnya. Ciuman kami dalam dan basah, diiringi suara gemericik air yang kami timbulkan. Dia melingkarkan kakinya di pinggangku, mengangkat dirinya hingga tubuh kami semakin menyatu. Aku bisa merasakan kelembutan kulitnya, sensasi air yang merangsang. Tanganku menjelajahi lekuk punggungnya, turun hingga ke pantatnya, meremasnya dengan penuh hasrat. Ardi, desahnya. Namaku terdengar begitu indah dari bibirnya. Gairah kami memuncak di dalam air. Sebuah pengalaman yang baru,
liar dan memabukkan. Kebebasan di bawah air, privasi di malam hari membuat kami semakin berani, semakin lepas kendali. Ketika kami akhirnya kehabisan nafas dan kekuatan, kami berpegangan erat, wajah kami bertumpu pada bahu satu sama lain, jantung kami berdebar serempak. Setelah itu, kami duduk di tepi kolam, kaki kami masih terendam. Dia menyandarkan kepalanya di bahuku, nafasnya masih terengah-engah. Aku memeluknya erat, menatap bintang-bintang yang samar terlihat dari atap kaca. Aku tidak pernah merasa seperti ini sebelumnya. Bisiknya, suaranya tulus. Aku memejamkan mata, merasakan kehangatan tubuhnya di sampingku. Aku juga, Clara. Aku juga. Kata-kata itu keluar dari mulutku yang selama ini begitu kaku adalah sebuah pengakuan yang besar. Pengakuan akan perasaan yang telah lama terbukur yang kini bangkit kembali berkat dirinya. Aku telah terjerat sepenuhnya dalam pesonanya. Hubungan kami tidak hanya terbatas pada malam hari. Siang hari di tengah kesibukan pekerjaan, kami menemukan cara untuk saling memprovokasi. Sebuah tantuhan tangan yang disengaja saat menyerahkan dokumen, atau pandangan mata yang terlalu lama saat kami berpapasan di lorong. Atau bisikan nakal yang hanya bisa kudengar saat dia mendekatiku untuk membersihkan mejaku. Suatu hari, aku sedang mandi. Aku mendengar pintu kamar mandi terbuka. Aku mengira itu Clara yang ingin membersihkan kamar tidurku. "Clara, aku sedang mandi," kataku tanpa membuka mata, menikmati guyuran air hangat. Tidak ada jawaban. Namun aku merasakan kehadiran seseorang di belakangku. Sebuah tangan lembut tiba-tiba menyentuh bahuku, memijatnya pelan. Aku terkejut. Itu bukan sentuhan asisten rumah tangga. Itu adalah sentuhan yang intim, sensual. Aku membuka mata, menoleh ke belakang. Clara berdiri di sana, hanya mengenakan jubah mandi sutra tipis yang sengaja kubiarkan tergantung di pintu. Rambutnya terurai, wajahnya polos, namun matanya yang jernih kini penuh dengan api gairah. Dia tersenyum nakal, sebuah senyum yang belum pernah kulihat sebelumnya. "Bapak terlihat lelah, Pak Ardi. Biar saya bantu." Dia melangkah masuk ke dalam shower, jubahnya langsung jatuh ke lantai. Tubuhnya yang telanjang, basah oleh uap, kini berdiri di hadapanku. Aku terkejut. Ini adalah provokasi yang paling berani yang pernah dia lakukan. Dan aku menyukainya. Aku menariknya ke dalam pelukanku, membiarkan air hangat membasahi tubuh kami berdua. Sabun dan busa menutupi kulit kami saat tangan kami menjelajahi satu sama lain dengan lapar. Intimitas di kamar mandi di bawah guyuran air adalah pengalaman lain yang semakin mengikat kami. Tidak ada lagi ragu-ragu, tidak ada lagi batasan, hanya ada kami berdua dan gairah yang tak terbendung. Setiap hari, kami menemukan cara baru untuk saling mendekat, untuk saling memprovokasi. Atu yang dulu dingin dan tacu tak acuh, kini menjadi pecandu sentuhannya, pecandu kehadirannya. Aku mulai menyadari bahwa ini bukan hanya tentang gairah fisik lagi. Ini adalah tentang perasaan yang lebih dalam, yang semakin hari semakin mengikatku. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi jika hubungan ini terungkap, atau bagaimana ini akan berakhir. Namun saat ini, aku tidak peduli. Aku hanya ingin tenggelam lebih dalam ke dalam jeratan pesona Clara, membiarkan diriku sepenuhnya dikuasai oleh wanita polos yang telah berhasil membuka hatiku yang terkunci. Seiring berjalannya waktu, hubungan terlarang kami semakin mendalam. Clara bukan lagi sekadar asisten rumah tangga atau kekasih rahasia. Dia adalah bagian tak terpisahkan dari setiap aspek hidupku. Pagi hariku dimulai dengan sarapan yang disiapkan olehnya, siangku diisi dengan kerinduan akan sentuhannya, dan malamku berakhir dalam pelukannya. Aku bahkan mulai tersenyum lebih sering, sesuatu yang jarang terjadi sebelumnya. Dunia di sekitarku, yang dulu tampak abu-abu, kini terasa lebih berwarna. Namun, tidak ada rahasia yang bisa disimpan selamanya,
apalagi di bawah pengawasan ketat mata-mata profesional. Rina, sekretaris pribadiku, adalah wanita cerdas dan sangat perhatian pada detail. Meskipun aku berusaha keras menyembunyikannya, perubahan dalam diriku tidak luput dari perhatiannya. Suatu sore, Rina datang ke kantorku di mansion. Dia membawa beberapa dokumen penting untukku tanda-tandani. Saat dia menjelaskan proyek baru, matanya terus melirik ke arahku, seolah mencari sesuatu. "Bapak terlihat beda akhir ini," komentarnya. Nadanya datar, namun ada nada interogasi yang samar. "Lebih ceria mungkin?" Aku menatapnya dengan tatapan dingin yang biasa kugunakan untuk mengintimidasi. "Aku selalu ceria, Rina. Fokus pada pekerjaanmu." Rina hanya tersenyum tipis. "Tentu, Pak Ardi. Tapi saya perhatikan Nona Clara sering sekali berada di area pribadi Bapak. Kamar tidur misalnya." Jantungku berdebar kencang. Apakah dia tahu? Seberapa banyak yang dia tahu? "Dia asisten rumah tangga. Itu tugasnya membersihkan," jawabku, mencoba terdengar acuh tak acuh. "Tentu," sahut Rina, matanya yang tajam menatapku lurus. "Tapi jadwalnya di kamar tidur Bapak terlalu sering, Pak. Dan saya juga sering melihat handuk Bapak dan Nona Clara tergantung di jemuran yang sama." Aku terdiam. Jelas dia sudah mengamati kami. Kecerobohan kecil, tapi cukup untuk menarik perhatiannya. Kecerobohan yang lahir dari rasa nyaman dan sedikit kenekatan. "Rina, urusan pribadiku bukan urusanmu," kataku. Nadaku berubah menjadi ancaman. "Tentu, Pak Ardi. Tapi saya harus mengingatkan Bapak bahwa citra Bapak adalah aset perusahaan. Dan hubungan semacam ini bisa menjadi bumerang." Aku tahu dia benar. Tapi aku tidak peduli. Aku tidak bisa melepaskan Clara. "Terima kasih atas perhatianmu. Sekarang kamu boleh pergi," ujarku, mengakhiri kepercakapan. Rina mengangguk, lalu keluar. Namun ada sesuatu dalam tatapannya yang membuatku gelisah. Bukan hanya kekhawatiran profesional, tapi sesuatu yang lebih dalam. Apakah itu kecemburuan? Rina sudah bekerja denganku selama bertahun-tahun. Dia selalu profesional, tapi aku tahu dia memiliki perasaan lebih padaku. Aku selalu mengabaikannya, tapi sekarang perasaannya bisa menjadi ancaman. Malam itu saat Clara datang ke kamarku, aku memeluknya erat. Ada ketakutan samar yang menyelimutiku. "Ada apa, Ardi?" tanyanya lembut merasakan kegelisahanku. "Tidak ada," kataku, mencium pucuk kepalanya. Aku tidak ingin dia tahu tentang kecurigaan Rina atau ancaman yang mungkin akan datang. Aku ingin melindunginya dari duniaku yang kejam. Namun di tengah semua itu, gairah kami tidak pernah padam. Justru semakin membara. Ketakutan akan kehilangan, kerahasiaan yang terancam, seolah menambah bumbu pada setiap sentuhan kami. Kami menjadi lebih liar, lebih berani, seolah setiap momen adalah yang terakhir. Pada satu kesempatan, kami berada di jacuzzi di kamar mandi utama. Air panas, gelembung-gelembung yang memijat, dan aroma esensial yang menenangkan. Clara duduk di pangkuanku. Tubuh kami basah dan saling bergesekan. "Aku takut," bisiknya. Kepalanya bersandar di bahuku. "Takut apa?" tanyaku membelai punggungnya. "Takut kalau ini semua akan berakhir," jawabnya. Suaranya parau. "Takut kalau suatu hari Bapak akan bosan denganku? Atau..." Aku mencium bahunya, menghentikan perkataannya. "Aku tidak akan bosan denganmu, Clara. Tidak akan pernah." Aku membalikan tubuhnya, membuatnya menetapku. Matanya yang indah penuh dengan keraguan dan cinta. Aku bisa melihat ketulusan di sana, sesuatu yang tidak pernah kudapatkan dari wanita lain. "Aku menginginkanmu, Clara," kataku, suaraku dipenuhi hasrat dan kesungguhan. Setiap waktu, aku menciumnya dengan penuh gairah, mencoba meyakinkannya, tidak hanya dengan kata-kata, tapi dengan sentuhan. Kami melebur di dalam air, gelembung-gelembung dan uap hangat menyelimuti kami. Sentuhan kami menjadi semakin intens, semakin mendalam, seolah kami mencoba mengukir setiap momen ke dalam ingatan. Takut jika suatu saat nanti, semua ini akan direnggut. Permainan ranjang kami semakin bervariasi dan berani. Tidak ada lagi rasa malu. Kami menjelajahi setiap sudut hasrat, setiap fantasi. Aku menyukai bagaimana dia merespons, bagaimana dia menyerahkan dirinya sepenuhnya padaku, dan bagaimana dia juga mulai memimpin, mengambil inisiatif, mengejutkanku dengan keinginannya sendiri.
Clara yang polos itu telah berubah menjadi wanita yang penuh gairah di bawah sentuhanku, dan aku adalah pencipta sekaligus korbannya. Aku tahu bahwa dunia di luar sana mulai mengintai, mengancam untuk merusak kebahagiaan kami. Rina, dengan kecemburuannya, bisa menjadi mata-mata yang berbahaya. Tapi saat ini, di dalam pelukan Clara, aku merasa tak terkalahkan. Aku akan melindunginya, melindungi hubungan kami, bahkan jika itu berarti harus berperang melawan duniaku sendiri. Jeratan ini, baik cinta maupun gairah, telah mengikat kami terlalu erat untuk dilepaskan. Ketegangan yang selama ini mengudara akhirnya pecah. Rina, yang cemburu dan merasa diabaikan, mengambil tindakan. Suatu pagi, saat aku sedang rapat penting melalui video conference di perpustakaan, ponselku berdering tanpa henti. Itu adalah Rina. Aku mengabaikannya. Beberapa menit kemudian, sebuah notifikasi email masuk. Subjeknya, buktinya Pak Ardi. Dengan perasaan tidak enak, aku membuka email itu. Mataku langsung membelalak. Di dalamnya ada beberapa foto. Foto-foto Clara dan aku. Beberapa dari kejauhan saat kami berpelukan di pinggir kolam. Beberapa lagi lebih jelas saat Clara masuk ke kamarku larut malam. Tidak ada adegan telanjang, tapi cukup untuk menunjukkan bahwa ada sesuatu yang lebih dari sekedar hubungan kerja. Ada juga beberapa tangkapan layar percakapan chat antara Clara dan aku yang bersifat pribadi, di mana Clara membahas perasaannya padaku dan bagaimana perasaanku padanya. Entah bagaimana Rina bisa mendapatkan itu. Emosiku mendidih. Aku segera mengakhiri rapat, tanpa peduli dengan tatapan bingung para kolegaku. Aku menelpon Rina. Apa maksud semua ini? Desisku, suaraku dipenuhi amarah. Itu adalah bukti kecerobohan Bapak, Pak Ardi. Jawab Rina dengan nada dingin, tanpa sedikit pun penyesalan. Saya sudah mencoba memperingatkan Bapak. Citra Bapak dan juga perusahaan bisa hancur jika ini terbongkar. Apa yang kamu inginkan? Tanyaku, mencoba mengendalikan amarahku. Saya ingin Bapak mengakhiri hubungan ini. Segera. Dan Nona Clara, dia harus pergi dari rumah ini. Ancaman itu membuatku murka. Tidak akan kubiarkan. Saat itu, Clara masuk, membawa secangkir kopi. Dia melihat ekspresiku yang gelap dan mendengar nada suaraku yang marah. Wajahnya langsung pucat. Aku mengakhiri telepon dengan Rina. Keluar dari sini, Rina. Aku akan mengurus masalah ini sendiri. Clara mendekap, matanya penuh kekhawatiran. Ada apa, Ardi? Kenapa Bapak semarah itu? Aku tidak bisa menyembunyikannya lagi. Aku tidak ingin melindunginya dari ini. Dia berhak tahu. Aku menunjukkan email itu padanya. Wajahnya memucat pasi saat melihat foto-foto dan percakapan pribadi kami. Air mata mulai menggenang di matanya. Ini tidak mungkin, bisiknya, suaranya gemetar. Siapa yang melakukan ini? Rina. Dia cemburu dan ingin kita berpisah. Ketakutan memenuhi matanya. Apa yang akan terjadi? Aku harus pergi, Ardi. Aku tidak ingin menghancurkan hidup Bapak. Melihatnya begitu rapuh, begitu takut, membuatku semakin yakin akan keputusanku. Aku tidak akan membiarkan siapapun merenggutnya dariku. Aku menariknya ke dalam pelukanku. Tidak, Clara. Kamu tidak akan pergi. Kita akan menghadapi ini bersama. Malam itu adalah malam yang penuh gejolak emosi. Ketakutan, kemarahan, tapi juga cinta yang semakin menguat. Di tengah badai yang mengancam hubungan kami menemukan kekuatan dalam satu sama lain. Kami berakhir di kamarku, di tengah kekacauan emosional. Tapi gairah kami tidak padam, justru menyala lebih terang. Di bawah ancaman kehancuran, kami saling mencari, saling memiliki, seolah ingin menegaskan keberadaan satu sama lain. Aku menelanjanginya perlahan, setiap sentuhan penuh dengan gairah dan juga kepastian. Aku ingin dia merasakan betapa aku mencintainya, betapa aku menginginkannya. Ardi, bisiknya, napasnya tersengal saat aku mencium lehernya, turun ke dadanya.
Aku mencintaimu, Clara, bisikku. Kata-kata itu keluar begitu saja, jujur, tulus, dan penuh makna. Ini adalah pertama kalinya aku mengucapkannya pada seorang wanita. Mata Clara melebar, lalu penuh dengan air mata kebahagiaan. Aku juga mencintaimu, Ardi. Pengakuan itu, di tengah kegilaan situasi, adalah titik baliknya. Aku menariknya ke dalam pelukanku, ke dalam ciuman yang dalam, penuh dengan janji dan kepastian. Kami melebur menjadi satu. Di tengah badai, gairah kami semakin liar, semakin intens. Kami tidak peduli lagi tentang ancaman, tentang dunia di luar sana. Hanya ada kami berdua dan cinta serta hasrat yang mengikat kami. Aku menjelajahi setiap inci tubuhnya, setiap lekukan, setiap respons. Aku ingin mencetak diriku padanya. Ingin dia merasakan betapa dalamnya aku telah jatuh cinta padanya. Erangannya, desahannya, sentuhannya yang berani, semua itu adalah musik bagiku. Kami mencapai puncak kenikmatan bersama, berpegangan erat, seolah tak ingin melepaskan. Setelah itu, kami berbaring dalam pelukan. Clara menyandarkan kepalanya di dadaku. Aku membelai rambutnya, perasaanku campur aduk antara kelegaan, kebahagiaan, dan tekad yang kuat. Aku tahu apa yang harus aku lakukan. Pagi harinya, aku mengambil keputusan besar. Aku menghubungi pengacaraku dan tim humas. Aku ingin mengumumkan hubungan kami. Bukan karena terpaksa, tapi karena aku ingin Clara tahu betapa seriusnya aku dengannya. Betapa aku tidak malu memiliki dia di sisiku. Aku tidak akan membiarkan Rina atau siapapun menghancurkan kebahagiaan yang akhirnya kutemukan. Rina dipecat. Ancaman dan kecemburuannya adalah pelanggaran etika kerja yang tidak bisa kutoleransi. Aku mengadakan konferensi pers mendadak. Para wartawan dan media datang berbondong-bondong, penasaran dengan pengumuman yang akan kubuat. Aku berdiri di podium, Clara di sisiku. Dia tampak gugup, tapi aku memegang tangannya erat, memberinya kekuatan. Aku menceritakan semuanya, tentang bagaimana dia masuk ke dalam hidupku, tentang bagaimana dia mengubahku, dan tentang bagaimana aku akhirnya jatuh cinta padanya. Selama ini, hidup saya dipenuhi kekayaan, tapi kosong, kataku, menatap lurus ke kamera. Clara datang dan dia mengisi kekosongan itu. Dia bukan hanya asisten rumah tangga saya, dia adalah belahan jiwa saya. Dan saya akan melakukan apa saja untuk melindunginya dan hubungan kami. Reaksi media bermacam-macam. Ada yang skeptis, ada yang terkejut, tapi sebagian besar terpesona dengan kisah kami. Foto-foto kami yang tadinya digunakan untuk memberas kini menjadi bukti cinta kami. Clara di sampingku menatapku dengan mata berkaca-kaca, penuh cinta dan kebahagiaan. Beberapa bulan kemudian, mansion mewahku yang dulu sunyi kini dipenuhi tawa dan kehangatan. Pernikahan kami sederhana, namun intim, hanya dihadiri orang-orang terdekat. Aku tidak pernah menyangka akan menikah, apalagi dengan seorang wanita muda yang dulunya adalah asisten rumah tanggaku. Tapi ini adalah takdirku. Hidupku berubah total. Aku tidak lagi sering tidur dan gonta-ganti wanita. Aku hanya ingin Clara. Setiap pagi aku terbangun di sampingnya, melihat wajah polosnya yang tertidur pulas. Setiap malam kami kembali berbagi keintiman. Gairah kami tidak pernah padam, justru semakin dalam, semakin matang. Kami sering mengenang masa-masa awal kami, bagaimana hubungan ini dimulai dari pandangan yang berbeda, lalu berubah menjadi gairah yang tak terbendung, dan akhirnya menjadi cinta sejati. Aku, Ardi, si pria dingin yang tidak percaya cinta, kini telah membuka hati sepenuhnya. Clara, si wanita muda yang polos, telah mengajarkanku arti kehangatan dan kebahagiaan. Rumah ini tidak lagi terasa seperti sangkar emas. Dengan Clara di sisiku, rumah ini adalah surga. Kami membangun keluarga kami sendiri.
Dan aku tahu bahwa kisah cinta kami, yang dimulai dari ketidaksengajaan dan berkembang melalui hasrat yang membara, akan menjadi kisah kebahagiaan yang abadi.